Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nimade Asik Malika. Saya berasal dari Bali dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo atau yang dulu disebut dengan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Di sini saya mengikuti relawan mengajar dari rumah. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Latar belakang saya menjadi relawan mengajar dari rumah yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sekarang di Indonesia sedang menyebarnya virus COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, tapi virus COVID-19 menyebar seluruh dunia. Oleh karena itu, semua sekolah atau kampus ditutup untuk sementara. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu, saya ingin menjadi relawan kepada adik-adik SD di tempat tinggal saya. Selain itu, saya juga ingin menambah ilmu dan pengetahuan saya, menambah wawasan saya, dan juga melatih skill saya. Selain itu, saya juga mendapat pengalaman dengan mengajar adik-adik di lingkungan saya. Selain itu, saya juga dapat berinteraksi dengan anak-anak di lingkungan daerah saya. Meskipun anak-anak di lingkungan saya tidak pergi ke sekolah, tetapi mereka bisa belajar dari rumah dengan saya pandu sehingga mereka bisa belajar. Sasaran siswa yang saya ajar selama saya menjadi relawan mengajar dari rumah yaitu anak-anak di lingkungan tempat tinggal saya yang terdiri dari anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Mereka sangat antusias mengikuti pelajaran setiap saya mengajar karena mereka ingin mengetahui ilmu yang saya berikan dan juga mereka ingin belajar efektif walaupun tidak di sekolah. Baik di sini materi yang saya ajarkan selama saya menjadi relawan mengajar dari rumah yaitu untuk pertama saya mengajarkan tentang bagaimana penerapan catur purusa dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan bagaimana tentang Pancasrada, mengajarkan bagaimana cara penerapan dari Kuno Alus Singge. Selain itu saya juga mengajarkan anak-anak yang belum bisa berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dari huruf A sampai Z. Setelah itu saya juga mengajarkan kepada adik-adik di lingkungan saya bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu saya juga mengajarkan bagaimana penerapan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya juga mengajarkan belajar berhitung seperti menjumlahkan, mengurangi, perkalian yang belum adik-adik di lingkungan saya pahami. Setelah itu saya juga mengajarkan bagaimana cara mengurangi bagaimana cara penggunaan dari huruf kapital dan tanda titik, belajar dari panca indera dan bagaimana fungsinya. Setelah itu saya juga mengajarkan adik-adik saya di lingkungan saya belajar menyederhanakan bilangan berpangkat, belajar menyederhanakan bilangan desimal, sehingga adik-adik di lingkungan saya dari belum tahu menjadi mengetahui. Baik, metode yang saya gunakan selama saya menjadi relawan mengajar dari rumah yaitu saya menggunakan metode belajar di mana saya menerangkan materi kepada adik-adik saya, kemudian mereka mencatat dari materi yang saya jelaskan. Setelah itu saya juga dengan menggunakan metode menghafal, menggunakan metode mencatat. Setelah itu setelah saya mengasih materi, saya juga menyuruh adik-adik di lingkungan saya untuk mempraktekkan apa yang telah saya berikan kepada mereka. Misalnya,
pertama saya memberikan materi atau teori tentang bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu saya memberitahu kepada adik-adik di lingkungan saya untuk mempraktekkan sehingga mereka bisa memahami langsung dari materi yang saya berikan kepada mereka. Sebelum saya mengajar menjadi relawan dikti mengajar dari rumah, banyak anak-anak di lingkungan saya kurang mengetahui atau tidak memahami yang saya ajarkan, seperti bagaimana penerapan catur huruf seat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu banyak di lingkungan adik-adik di lingkungan saya tidak bisa berbahasa Inggris dari huruf A sampai Z, tidak bisa mengucapkannya. Setelah itu tidak bisa atau tidak memahami bagaimana penerapan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak bisa berhitung adik-adik saya di lingkungan saya, dan juga belum bisa menjumlahkan bilangan berpangkat, tidak tahu bagaimana penggunaan dari huruf kapital, penggunaan dari tanda titik, penggunaan dari tanda koma. Setelah itu juga banyak adik-adik di lingkungan saya kurang memahami bahasa Bali, seperti bahasa alus sor, bahasa alus singgih, bahasa alus madya, dan juga banyak yang kurang memahami bagaimana cara menjumlahkan dari bilangan desimal. Setelah saya mengajar adik-adik menjadi relawan mengajar dari rumah, jadi adik-adik di lingkungan saya jadi memahami dan bisa mempraktekkan bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Dari sebelum mereka tidak tahu menjadi tahu bagaimana mempraktekkannya langsung. Setelah itu, adik-adik di lingkungan saya juga mengetahui bagaimana penerapan catur huruf searto dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana penerapan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mereka mengetahui bagaimana mengucapkan ABC menggunakan bahasa Inggris, dan juga mereka mengetahui tentang kuno-kuno bahasa Bali, seperti kuno alus singgih, kuno alus sor, yang awalnya mereka tidak mengetahui jadi tahu. Setelah itu mereka juga bisa menjelaskan dari bilangan desimal, bisa mempraktekkan bagaimana cara menjumlahkan bilangan desimal, mengurangi bilangan desimal, menjumlahkan bilangan. Dan saya sangat senang dan bangga bisa mengajar adik-adik di lingkungan saya, dan mereka juga dengan sangat antusias mengikuti apa yang saya ajarkan. Setelah saya menjadi relawan mengajar dari rumah, yang dulunya banyak adik-adik di lingkungan tempat tinggal saya, sebelum saya menjadi relawan, mereka banyak menggunakan waktu mereka hanya untuk bermain saja, dan sampai mereka lupa belajar karena dengan keasikan mereka bermain. Dan juga mereka berasa karena mereka tidak pergi ke sekolah, jadinya mereka menggunakan waktunya hanya untuk bermain. Setelah itu, ketika saya mengajarkan mereka, jadi mereka ada waktu untuk mereka niat dan antusias untuk belajar, mengikuti apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan kepada mereka. Dan juga banyak adik-adik di lingkungan saya, mereka merasa malas setelah saya mengajarkan mereka, jadi mereka ingin tahu dan senang dengan saya mengajarkan mereka, seperti itu. Dan juga orang tua mereka sangat mendukung anak-anaknya belajar. Mereka sangat antusias memberitahu saya untuk mengajar anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu mau belajar. Karena selama masa pandemi ini banyak
ibu-ibu di tempat tinggal saya yang mengeluh karena anak-anaknya tidak mau belajar, dan juga anak-anaknya malas ketika mereka mengasih tahu untuk belajar, dan anak-anaknya selalu melawan dan mereka tidak mau belajar. Oleh karena itu mereka sangat senang karena saya mau menjadi relawan untuk mengajarkan mereka dari yang mereka tidak tahu menjadi tahu. Dan juga saya sangat senang diberi kesempatan untuk mengajar adik-adik di lingkungan saya. Dari dulunya yang tidak tahu jadi tahu, dan juga saat itu saya juga bisa menambah pengetahuan, menambah skill saya, menambah wawasan saya. Selain saya menjadi mahasiswa, juga saya bisa menjadi relawan dengan mengajar adik-adik di lingkungan tempat tinggal saya. Dan saya sangat senang sekali bisa mengajar adik-adik. Dan semoga di lain kesempatan saya juga bisa membantu adik-adik di lingkungan tempat tinggal saya untuk belajar. Setelah itu saya juga ingin adik-adik di tempat lingkungan saya itu menjadi bisa belajar dengan caranya sendiri, dengan mudah memahami apa yang saya ajarkan. Dan mereka juga, saya harap mereka juga tidak hanya menggunakan waktunya untuk bermain saja, tetapi dia bisa membagi juga waktunya untuk belajar. Walaupun mereka tidak pergi ke sekolah, tetapi mereka bisa efektif belajar dari rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan. Selama saya mengajar adik-adik di lingkungan saya tetap memberitahu kepada mereka untuk tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, setelah itu tidak kerumunan, seperti itu. Dan mereka juga mau menuruti apa yang saya berikan atau kasih tahu kepada mereka. Oleh karena itu, saya juga sangat antusias mengajar mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan akhir kata saya ucapkan Parmesan. Om Santi, 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 Om. Bye-bye. Ini adalah beberapa foto kegiatan saya selama saya menjadi relawan Dikti mengajar dari rumah.